Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di restoran Krusty Krab, terpantau SpongeBob di dapur sedang memasak patty yang baru saja asik melakukan pekerjaan. Tiba-tiba Tuan Krab beserta otoritas tenaga kerja Bikini Bottom masuk untuk pengecekan bagaimana seorang karyawan melakukan pekerjaan. Setelah mereka berdua mencoba berbicara kalau sudah saatnya SpongeBob untuk istirahat, dengan wajah ketat sang bapak otoritas memantau. Yang selanjutnya barulah Tuan Krab mengarahkan sang anak buah ke depan untuk berhenti sejenak bekerja selagi petugas sedang berkunjung. Krab yang sedikit memerintahkan untuk tidak melakukan kegiatan apapun selain duduk. Ia pun langsung kembali bergegas menuju ke tempat lain sambil meninggalkan dirinya yang tengah memantau keadaan sekitar. Pada saat itu, ia yang sedang tenang menikmati hidup, tiba-tiba dari sisi lain ada sebuah kotoran menempel pada meja yang kemudian secara spontan panik sambil mengambil alat pembersih untuk menghilangkan. Namun di saat mengusap bagian meja, mengejutkan Tuan Krab dengan rasa emosi muncul yang sepertinya ia sangat marah karena SpongeBob telah melanggar peraturan dari otoritas. Yang apa boleh buat, akhirnya aksi tersebut diketahui yang membuat dirinya yang memandang merasa marah terhadap Tuan Krab. Tak cukup marah, rupanya sang petugas juga ingin mendenda akan kesalahan yang sontak membuat Krab terkejut sambil mencari cara untuk tidak membayar mahal. Yang ketika ditelusuri aksi Tuan Krab dengan semangat membuka sebuah dinding untuk menimbulkan kembali ruangan rahasia yang bertuliskan kamar istirahat. SpongeBob yang sempat terkejut bercampur senang, tanpa banyak aksi mereka pun berusaha melihat ke dalam dan terpantau di ruangan tersebut sudah lama ditinggal. Sampai-sampai ada banyak serangga dan debu. Dirinya yang mencoba memandang ke beberapa sudut ruangan yang tak terurus. Kemudian SpongeBob pun bergegas masuk ke dalam dan Tuan Krab yang melihat hanya bisa menutup ruangan sembari memberitahu batas waktu istirahat. Merasa nyaman terhadap lingkungan sekitar, ia pun tanpa ragu menggunakan beberapa fasilitas yang ada untuk membuat camilan berupa sosis yang dipanggang. Ya, walaupun belum saja siap dimakan, sosis yang dimaksud secara mudah mencair seperti es krim. Di sisi lain, dirinya yang tak memperdulikan sosis, sontak dengan senang hati SpongeBob berjoget di atas kursi dengan musik DJ full bass koplo, yang itu berakhir terjatuh dengan keras pada lantai. Tak puas dengan satu aktivitas, rupanya SpongeBob secara penasaran membuka isi sebuah lemari yang terdapat beberapa benda aneh pada beberapa toples. Hingga ketika ia mencoba menyantap ke mulut, malah dari sisi lain salah satu benda dengan tiba-tiba bisa berbicara, serta dirinya dengan spontan wajahnya berubah menjadi hijau, yang kemudian berakhir hancur seperti puzzle. Terlepas pada situasi aneh, rupanya SpongeBob dengan kreatif merakit beberapa benda menjadi teman di dalam kamar, yang itu ia sambungkan kabel menjadi alat musik. Yang beberapa saat kemudian konser dadakan dimulai yang menggunakan alat seadanya pada ruangan rahasia. Efek jedak-jeduk yang terlihat dari luar sangat disayangkan para pelanggan yang melihat merasa tertarik, yang selanjutnya membuka pintu rahasia dan terlihatlah SpongeBob sedang konser tunggal di dalam. Pelanggan yang satu persatu ingin menyaksikan konser musik. Dengan senang hati SpongeBob mengajak mereka semua masuk ke dalam untuk bersama-sama bersenang sambil berjoget ngebor sampai jebol ke tanah. Musik yang terus berirama yang diikuti makhluk aneh termasuk bulu babi. Apa boleh buat, Tuan Krab yang berada di luar merasa terkejut melihat kekosongan pelanggan, yang selanjutnya matanya bergerak menganggap kalau ada yang tak beres di kamar rahasia. Hingga benar saja ketika dilihat seluruh pelanggan yang ada telah berkumpul di dalam tanpa menghiraukan Krab yang berada di luar. Dan yang ada SpongeBob semakin keras bernyanyi di panggung guys. Namun Krab yang sudah emosi dengan nada super keras membubarkan seluruh orang-orang, yang itu termasuk petugas otoritas yang tadi, yang sudah keasikan bersenang di dalam. Sampai-sampai kertas pengecekan langsung diberikan untuk Tuan Krab. Kemudian SpongeBob yang meminta untuk bisa kembali ke dalam. Sangat disayangkan Tuan Krab secara emosi menutup rapat kembali ruang rahasia, yang itu ia tambahkan sedikit batu bata yang dipasang satu per satu. Merasa kurang rapat, dirinya juga menambahkan beberapa penutup besi
Sampai-sampai sebuah batu besar diletakkan yang bertujuan agar tidak ada satupun orang yang bisa masuk. Selesai dari hal itu dan mereka berdua kembali ke tempat masing-masing. Secara tidak sengaja SpongeBob mendapati Squidward tidak berada di kasir, yang setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya Squid tertinggal di dalam dengan kondisi senang karena tidak ada satupun orang yang mengganggunya. Yang selanjutnya film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di Bikini Bottom, terlihat seluruh keluarga Patrick sedang asik di dalam perjalanan, yang mana setelah ditelusuri rupanya mereka akan pergi ke pinggir pantai, serta mengunjungi beberapa tempat menarik lainnya. Namun apa boleh buat di saat sang ayah melihat ke depan, sial kendaraan yang ditunggangi telah terguling, yang kemudian terjatuh pada sebuah daratan dengan sedikit dipenuhi kabut asap. Selanjutnya, Ibu Patrick yang tiba-tiba menunjuk ke depan, ternyata di balik awan ada penampakan pesawat alien yang di waktu yang sama sedang menghisap beberapa penduduk. Herbie Star yang mengira kalau itu adalah wahana, mengejutkan setelah berada di tempat malah mereka semua juga tertarik ke dalam bersama dengan yang lain, salah satunya Bubble Bass. Detik-detik pun berlalu dengan menabrak bokong besar. Akhirnya seluruh orang yang ada di luar berhasil masuk, yang kemudian dengan secepat kilat pesawat alien menghilang keluar bumi. Namun alien yang telah berhasil menghisap beberapa orang, ternyata dirinya punya niat jahat terhadap warga Bikini Bottom untuk membungkus satu persatu yang digunakan untuk eksperimen. Yang hal itu dicampur menggunakan cairan hijau seperti sirup marjan. Di sisi lain, Kapten Alien yang merasa kalau misinya akan berhasil, yaitu bisa menguasai bumi. Sial, di detik tertawanya mereka tepat di belakang ada kekacauan terjadi, yaitu mobil ayah Patrick dengan brutal menabrak wadah, yang membuat orang yang berada di dalam kembali bebas keluar. Kedua orang tua yang asik menabrak beberapa tabung, tiba-tiba di penghujung jalan ada anak buah alien berkumpul, yang menjadikan mobil yang sedang dikendarai menerobos masuk ke sebuah ruangan. Yang selanjutnya tanpa rasa bersalah mereka turun, hingga dengan santuinya Herbie Star memerintahkan salah satu alien untuk mengangkat barang bawaan. Setelah beres, dirinya pun mencoba memencet tombol lift, yang ketika ditekan ternyata salah satu pintu keluar terbuka, yang berakhir alien yang masih di dalam terhisap keluar, walaupun sudah berusaha bertahan semaksimal mungkin. Para keluarga bintang laut yang telah berkumpul di ruangan sambil melihat planet bumi, tak lama kemudian kembali mereka mengeksplor beberapa bagian yang tak lain untuk mencari kamar penginapan untuk beristirahat. Tapi ketika sang ayah membuka salah satu pintu, mengejutkan suasana bagian dalam begitu menakjubkan, sampai-sampai sebuah mesin penggerak disebut tempat tidur. Sang kakek yang sudah ngantuk gak karuan, apa boleh buat ia pun langsung terbaring di atas, dan yang lain hanya bisa meninggalkan untuk berlanjut berkeliling. Merasa terganggu akan benda yang menonjol, ia pun langsung menyingkirkan satu persatu, bercampur memukul kuat untuk menghilangkan oli pelumas yang keluar. Tak cukup itu, rupanya beberapa kabel sempat ia ambil untuk dijadikan sebagai selimut penghangat badan. Ya walaupun di saat dipakai tubuh seorang kakek mengalami sedikit konslet. Di tempat lain, Patrick yang asik berjalan dengan bercampur menemukan ruangan kendali. Dengan rasa penasaran mereka berdua mencoba melangkah masuk karena mereka berpikir kalau itu semua adalah sebuah permainan. Dan benar saja Patrick yang langsung duduk di depan untuk menekan beberapa tombol. Sial jika dilihat di luar, pesawat yang ditumpangi telah menembak ke segala arah. Yang mana yang lebih parahnya lagi, tembakan laser mengenai pesawat angkasa lain. Sampai-sampai Patrick yang sedang asik di depan monitor dihubungi oleh awak pesawat yang telah menjadi korban untuk memohon menghentikan serangan senjata yang berdampak buruk. Tapi Patrick dan Squidina yang memandang kalau itu adalah sebuah fitur unik di dalam game. Sial bintang laut kembali menembak bertubi-tubi, hingga ketika beberapa alien melihat aksi Patrick, langsung mereka pun mencoba menghentikan, dan ia yang bermain hanya bisa melempar sambil melihat kesedihan penumpang pesawat. Setelah memohon dengan menggunakan bendera, tapi tidak pada Patrick yang menekan tombol tengkorak, yang hasilnya dengan itu pesawat langsung mengeluarkan senjata tambahan untuk bersiap menembak dengan kekuatan yang super dahsyat. Yang selanjutnya mereka pun hanya bisa meninggalkan tempat tanpa rasa bersalah guys. Kapten Alien yang baru saja masuk sambil menikmati segelas minuman,
Tiba-tiba tak disangka ketika duduk ia menyadari suatu hal yang sangat buruk, yang mana tanpa sepengetahuan senjata mematikan yang dimiliki telah memakan korban sesama alien. Selesai dari situasi yang gak ada akhlak, di sisi lain terpantau ayah dan ibu Patrick tengah berada di ruang penyimpanan yang di saat mereka melihat kalau seorang makhluk sedang menyusun beberapa tabung. Tak lama dari itu, di saat alien keluar, Herbie Star pun dengan sigap melakukannya juga. Yang aksi itu sedikit brutal sampai-sampai orang yang berada di dalamnya terlempar jebol keluar mengarah ke bumi. Setelah melakukannya lagi yang kedua kalinya, malah alien yang tadi juga terkena dampak, yang hal itu ia lakukan dengan senang hati seperti melemparkan pancing. Kemudian dua orang alien yang telah berada di luar, malah Squidina dan Patrick menjadi korban selanjutnya, yang hal itu sontak gagal ketika sang anak melarang hal tersebut. Di tempat lain, seekor ratu alien yang sedang bertelur mengejutkan ketika melihat ke bagian bawah ada begitu banyak telur berukuran besar yang saat itu tengah dikontrol oleh seorang kapten sambil berbicara tentang misinya memperbanyak koloni. Selanjutnya, Patrick yang tanpa sepengetahuan masuk ke dalam, sontak ketika melihat benda yang dimaksud dirinya merasa terkejut senang. Yang hal itu dengan cepat mereka ingin santap bersama anggota keluarga. Hingga ketika seorang kapten mengetahui ada yang tidak beres, benar saja masing-masing dari keluarga bintang laut sedang memakan telur, yang hal itu dilakukan dengan super brutal tanpa rasa bersalah. Dan kapten yang memandang hanya bisa berteriak keras sambil kesal. Ia yang udah gak sabar ingin memarahi mereka semua, kapten pun dengan sigap datang ke hadapan, yang ketika Patrick memperlihatkan telur sambil berbicara kalau ini adalah sarapan yang lezat. Dengan itu mereka semua langsung diarahkan ke ruangan depan untuk bersiap keluar dari pesawat, termasuk seorang kakek yang sempat ketinggalan. Hingga ketika tombol dipencet dan satu persatu keluarga bintang laut keluar dengan cepat, rupanya beruntung mereka mengarah ke mobil. Dan kapten yang baru saja mulai duduk pada monitor, sial sekumpulan alien yang tadi diserang mencoba menyerang balik. Seperti yang terlihat di luar, kawanan alien telah beraliansi untuk bersiap menembak dengan kekuatan penuh. Dan yang terjadi, pesawat miliknya berakhir hancur bercampur meledak seperti petasan. Namun keluarga Patrick yang menikmati momen tersebut, tapi tidak dengan seorang kapten yang bersedih setelah semua rencana besarnya hancur termasuk pesawat. Kemudian ayah Patrick yang langsung ingin pulang ke rumah, sangat tidak disangka ketika dijalankan mobil menabrak sebuah roket yang berisikan Kapten Quasar. Dan di saat mereka ingin kabur untuk menghindari kesalahan, lagi-lagi kesialan terjadi, yaitu mobil terhisap pada lubang hitam yang selanjutnya film pun berakhir guys.